Kirill lagi gitu. Hari ini tanggal 12 Agustus 2025. Lovely pagi. Bisa nggak pelan-pelan? Atau mungkin kuncinya kebalik? Pagi guys. Selamat pagi. Permisi ya. Handphonenya ditaruh dulu ya. Kita deposisi sebentar. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dan kesempatan yang baru bagi kami. Kami percaya hari ini Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami seperti hari-hari yang telah kami lalui. Dan sebentar kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menangkap pesan firman Tuhan, menerima maksud dari Tuhan dan melakukannya dengan setia, hidup dalam kebenaran. Berkati kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, satu ayat saja bagi kita, saya bisa ambil dari Roma 12 ayat 1. Begini firman Tuhan. Handphonenya ditaruh dulu ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, ini tulisan atau surat Rasul Paulus, awalnya ini surat ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Roma waktu itu. Bisa bacakan bagi kita. Judulnya persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, mari beri perhatian teman-teman. Sekali lagi bisa bacakan. Bisa harap teman-teman bisa menangkap dan kita bisa mempraktikkannya dalam hidup. Begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sebenarnya dalam kekristenan atau yang Alkitab ajarkan itu bukan pergi ke gereja sekali seminggu, atau mungkin 2 kali seminggu, atau mungkin setiap hari pergi ke gereja. Bukan itu ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sesungguhnya itu bukan pergi ke tempat ibadah. Ibadah yang sesungguhnya tadi dikatakan apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita bukan hanya di tempat ibadah. Setiap hari adalah ibadah kita. Setiap hari, setiap waktu adalah ibadah kita. Sehingga ruang ibadah kita bukan hanya di tempat-tempat yang kecil itu. Ruang ibadah kita adalah di mana kita ada. Kalian ada di lapangan, kalian ada di perpus, kalian ada di toilet, bahkan kalian ada di rumah, kalian ada di kamar, kalian ada di tempat yang terbuka, kita ada di tempat yang tertutup, yang orang tidak tahu sama sekali kita ada di sana.
dan mungkin tidak ada yang melihatnya dan tidak ada yang mengetahui apa yang menjadi aktivitas kita di sana. Itu adalah ruang ibadah kita, guys. Ibadah kita yang sebenarnya bukan ketika ada di gereja, atau bagi teman-teman yang non-Christian, ibadah menurut iman Kristen itu bukan ketika ada di gereja 1 jam 2 jam kemudian pulang, kemudian sudah nggak beribadah lagi. Ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan tubuh, ya, kepada Allah. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh kepada Allah? Tentu kita tidak datang ke gereja kemudian duduk di altar atau rebahan di altar kemudian bilang, Tuhan ini tubuhku. Bukan seperti itu. Mempersembahkan tubuh artinya segenap hidup kita persembahkan kepada Allah, artinya segenap hidup kita memuliakan Allah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, tangan kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kaki kita, mulut kita, otak kita, pikiran, telinga kita, semuanya kita gunakan untuk memuliakan Allah. Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan bukan hanya hidup, kudus. Makanya harus dijaga kekudusan. Nggak boleh ngomong sembarangan. Jangan ngomong asal, ya. Jangan ngomong yang penting semua orang ketawa. Kita hari ini beribadah. Hari ini Reci, hari ini kita beribadah. Kalian ada di ruangan ini, nanti keluar dari ruangan ini, itu adalah ibadah kita. Teman-teman harus beribadah dengan benar, ya. Bisa tutup dengan ini. Orang pikir Tuhan hanya hadir di tempat ibadah. Orang Kristen, orang Katolik barangkali ada yang beranggapan Tuhan hanya hadir di rumah ibadah atau di gereja. Padahal Tuhan itu maha hadir. Makanya ibadah kita bukan hanya di gereja, di tempat yang kecil. Ibadah kita dimanapun. Ibadah itu kan kita melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, begitu kan? Maka dari itu, karena Allah maha hadir, seperti Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu artinya Allah maha hadir. Maka dari itu, dimanapun kita ada, kita sedang beribadah, ya. Lakukan segala sesuatu dengan benar, karena kamu sedang beribadah. Karena Tuhan mengawasi, karena Tuhan menyertai. Jangan lakukan segala sesuatu, apapun itu, dengan sembrono. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesadaran bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat aku, Tuhan mengawasi aku. Aku sedang beribadah buat Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini, besok dan seterusnya kita beribadah, maka selamat beribadah. Lakukan ibadah dengan benar, ya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, mengajar dan mengingatkan kami bahwa setiap hari adalah ibadah kami. Dimanapun kami ada, kami sedang beribadah kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menjaga diri kami dengan baik, menjaga hidup kami agar tetap kudus dan menyenangkan Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu, khususnya kelas 11-4 ini tanpa terkecuali, Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan menyertai dan terus mendampingi dimanapun mereka ada dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang memberikan pertolongan. Orang tua kami, saudara kami, keluarga kami tinggal di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga kiranya terus memberkati mereka. Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, kiranya juga dipenuhi dengan kasih Tuhan, semangat dari Tuhan, sehingga dengan antusias dapat mengajar kami dengan baik sepanjang hari. Kami kembalikan hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.